Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari siang hari ini kita buka bersama-sama Alkitab kita. Firman Tuhan siang hari ini dengan tema senjata untuk meruntuhkan iblis. Yang akan kita buka dari Alkitab kita, Efesus 6, senjata untuk meruntuhkan iblis. Efesus 6, kita akan membacanya 3 ayat saja untuk menyingkat waktu. Nanti saudara bisa membacanya secara keseluruhan di rumah. Efesus 6, kita akan baca ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya tunggu sampai semua menemukannya, sehingga setiap kita bisa membacanya bersama-sama. Sudah ketemu? Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Senjata untuk meruntuhkan iblis. Katakan sama-sama 2, 3. Senjata untuk meruntuhkan iblis. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, karena saudara dan saya di dunia ini, Alkitab mengatakan saudara dan saya sedang berjalan, berada di mana? Di tengah-tengah yang namanya singa mengaum-ngaum. Setiap saat, setiap waktu. Makanya kalau saudara dan saya tidak mempergunakan yang namanya senjata yang sudah Tuhan persiapkan, bisa dipastikan banyak-banyak anak Tuhan, saudara dan saya akan oleh tipu muslihat iblis. Tuhan sediakan, Tuhan berikan yang namanya senjata itu, diperlengkapi setiap anak-anaknya dengan senjata rohani, sehingga ya, tidak menjadi bulan-bulanan iblis, tetapi saudara dan saya diberi kuasa, diberi kekuatan, diberi otoritas untuk menginjak-injak iblis. Firman-Nya berkata bahwa serta dengan Allah, Tuhan Allah yang menginjak-injak iblis. Amin. Amin. Senjata untuk meruntuhkan iblis seperti kemarin itu beberapa kali Bu Eli akhir yang ini ya, berkata, Bu, saya itu kepingin mangga saya itu sudah besar dan akarnya itu sudah merusak fondasi, mau tak tebang pohon mangga itu. Besar Bu Eli, besar, tak rangkul saja, tidak bisa. Bertahun-tahun saya tanam mangga ini. Saudara, kalau mangga yang begitu besar itu, untuk memotongnya supaya pohon mangga itu bisa roboh, tentu tidak memakai senjata asal-asalan. Pakai pisau apakah bisa? Pakai latin bisa? Bisa. Tetapi berapa banyak latin yang habis ya, baru dipakai motong beberapa kali sudah melekot. Berapa banyak latin atau pisau yang digunakan? Pakai benduk, pakai bodeng bisa, tetapi perlu waktu yang bukan waktu yang saya juga pernah mengalami. Pisau yang besar banget yang biasa pakai nyacah daging itu ya, pakai motong mangga akhirnya rumpil kabeh ya. Maka dari itu ya, kalau saudara dan saya sudah tahu pohon segitu besarnya, jangan asal-asalin. Bisa pakai latin, bisa pakai benduk, bisa, tetapi bisa juga babak belur. Perlu waktu yang lama. Senjata apa?
yang paling tepat untuk bisa merobohkan, memotong mangga yang begitu gede. Kira-kira senjata apa yang tepat? Geraji. Tapi bukan geraji biasa, diperlukan yang namanya geraji mesin. Seperti Bu Eli tak tanya, dan motongnya terus, iya Bu Eli, dipotong sama geraji mesin Bu. Bayar? Ya. Itulah berkat ya, anak-anak Tuhan ya. Maka dari itu saudara yang dikasihi Tuhan, begitu pula di dalam kehidupan saudara dan saya mengiring Tuhan, saudara tidak dibiarkan sendiri. Setiap saat, setiap waktu Tuhan membentengi, tetapi banyak anak Tuhan bodoh. Kenapa saya katakan bodoh? Sudah diperlengkapi yang namanya senjata, tidak mempergunakan, tidak dipakai, sehingga menjadi bulan-bulanan siapa? Iblis. Perjalanan saudara dan saya mengiring Tuhan harus memakai yang namanya perlengkapan senjata dari Tuhan. Karena lawan saudara dan saya tidak kelihatan. Lawan kita di mana tadi yang dikatakan? Penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia, roh-roh jahat. Nah, itulah lawan kita, nek lawani ketok. Tetapi lawan saudara dan saya, penghulu-penghulu, pemerintah-pemerintah. Seringkali dikatakan peperangan kita itu, seringkali yang kita hadapi itu melalui apa saudara? Pikiran geram yang kemana-mana. Ketok ibadah di tempat ini, tetapi pikirannya ngalor ngidul kemana? Saudara dan saya terus paham, katakan paham. Kenapa toh Tuhan kok memperlengkapi, harus memakai yang namanya perlengkapan senjata yang Tuhan berikan itu? Satu tujuannya, supaya saudara dan saya lebih, katakan lebih daripada pemenang. Bukan kuat, bukan gagah saudara dan saya, tetapi oleh karena roh Tuhan. Seperti pujian mengatakan, bukan kuat, bukan gagah, oleh rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, oleh rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh roh kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, oleh roh kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, oleh roh kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh apa? Oleh roh kata Tuhan. Bukan kekuatan manusia, tetapi roh Tuhan itu yang sanggup melakukan hal yang ajaib di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Senjata untuk meruntuhkan iblis. Satu kunci saya bagikan siang hari ini, supaya saudara dan saya terus menerus, tidak seminggu sekali atau setiap Sabtu ketika ibadah di tempat ini saja, tetapi setiap waktu dimanapun keberadaan kita, terus memakai yang namanya senjata itu untuk meruntuhkan iblis. Kuncinya yaitu memakai ketopong keselamatan dan pedang roh. Katakan sama-sama 2, 3. Memakai ketopong keselamatan dan pedang roh. Ayat yang ke-10 kita baca bersama-sama. 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Amin. Ada saat-saat saudara menghadapi, melewati yang namanya pergumulan hidup ini, saudara tidak mampu.
saudara tidak kuat. Ada. Setiap kita pernah mengalami yang namanya saat-saat titik-titik tertentu, aku rasanya sudah tidak kuat, Bu. Aku rasanya sudah tidak kuat, Pak. Menghadapi, melewati kok beratnya seperti ini, ya. Tapi ya Bu Ana, suami saya sekarang dalam keadaan nganggur. Sementara yang namanya kebutuhan itu tidak bisa di stop. Yang namanya makan kan tidak bisa di stop. Suruh puasa terus tidak mungkin. Listrik setiap bulan harus dibayar. Tidak dibayar akan terjadi apa? Terjadi malam seperti minggu-minggu kemarin kami sempat berkunjung ketemu dengan teman rumah saya ini, Bu. Sudah 8 bulan, pernah 8 bulan dalam keadaan padang. Kok bisa seperti iya? Karena dicabut oleh PLN, tidak bayar. Itulah yang namanya perjuangan kehidupan. Apakah Tuhan tidak tahu? Kadang-kadang bahkan sering kali segala sesuatu yang tidak enak itu Tuhan izinkan. Di situlah Tuhan akan membawa iman saudara dan saya untuk semakin kuat, semakin apa pengharapanmu itu hanya pada yang ketok saja. Ketika pertolongannya belum kunjung tiba, apakah saudara kecewa mulai mundur? Nanti seperti itu banyak orang dibilang sama. Tetapi saudara dan saya kalau siang hari ini ada di tempat ini, itu karena anak berjuang supaya melalui perjalanan kita mengiring Tuhan bukan makin melokro, tetapi makin hari semakin kuat oleh karena roh Tuhan. Roh Tuhan yang perkasa itu yang melakukan hal yang ajaib. Amin. 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 Saudara, saat-saat seperti ini Bu Ana, kemarin itu saya sempat membawa satu masker puji Tuhan. Ibu tadi itu yang bersaksi sama saya, nggak perlu disebutkan itu ya. Saya tawari, yuk datang ibadah lagi ke tempat kita. Kenapa? Kendaraannya sudah berapa bulan? 4 bulan. Kendaraan saya sudah 4 bulan Bu, nggak dibayar, akhirnya ditarik oleh itu. Terus kayak duit dong, kayak duit 50, tidak ditahan. Ya itulah perjuangan pergumulan kehidupan. Apakah Tuhan tidak sayang? Iya. Nah kok Tuhan izinkan hal itu terjadi? Supaya saudara dan saya katakan memakai senjata yang sudah Tuhan berikan kepada kita itu loh, diperlengkapi. Nah saat-saat melewati hal seperti itu, isilah pikiran kita dengan apa? Dengan firman. Alkitab mengatakan, isi pikiranmu, renungkan pikiranmu. Yang direnungkan apa? Bukan masalahku. Masalah semakin direnungkan semakin gede. Akhirnya apa? Tuhan tidak ketok, ya. Ketika melewati pergumulan seperti itu, pakai perlengkapan senjata Tuhan itu yang direnungkan, yaitu apa? Firman. Yang dipraktekkan firman Tuhan itu salah satu contoh untuk saudara dan saya meruntuhkan siasat iblis. Itu salah satu contoh saudara dan saya memakai ketopong keselamatan. Setiap saat, setiap waktu yang namanya firman, perkatakan firman itu meskipun kenyataannya seperti bumi dan langit, tetapi terus perkatakan yang namanya firman. Langit bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan ya dan amin. Yes. Renungkan firman-Mu. Apakah seminggu sekali? Siang dan malam. Yosua mengatakan, kalau saudara dan saya mau berhasil, apa yang harus kita lakukan? Perkatakan. Perkatakan Alkitab ini loh. Perkatakan janji Tuhan. Diperkatakan. Jangan di sini mau ngomel terus, keadaanku seperti ini, tipu daya muslihat iblis. Supaya apa? Supaya banyak anak-anak Tuhan runtuh. Tetapi siang hari ini
bersyukur Tuhan memperlengkapi saudara dan saya senjata untuk meruntuhkan di situasi yang gak nyaman. Tetap berkatakan Tuhanku tetap luar biasa. Itu praktek untuk meruntuhkan siasat iblis. Haleluya. Isi pikiran kita dengan firman. Tadi dikatakan di dalam kekuatan kekuasaan. Nah, kalau saat ini pasangan saudara mungkin ya penghasilannya tidak sebanyak dulu, atau bahkan pasangan saudara saat ini sedang menganggur. Alkitab yang barusan kita baca, di dalam kekuatan kuasanya. Kalau saudara dan saya mau praktek untuk meruntuhkan siasat iblis, saat ini pasanganmu sedang nganggur, kebutuhan tidak bisa perkatakan firman piye caranya Bu? Aku percaya pasanganku pasti mendapat pekerjaan yang terbaik. Amin. Aku percaya Tuhan akan memenuhi segala kebutuhanku. Lah buktine Bu Ana, listrikku mati sampai 8 bulan. Nah, apakah saudara mau terus mengomel seperti itu? Menyesali dan terus disesali. Itu tipu daya muslihat iblis. Mau meruntuhkan siasat iblis. Aku percaya Tuhan, berkat dari timur, barat, utara, selatan pasti mengalir menjadi bagianku. Saat jalan itu belum terbuka, justru saat itu saudara dan saya praktek. Pikirkan yang baik, pikirkan hal-hal yang membangun, perkatakan firman Tuhan, jangan menyesali haleluya. Itu prakteknya untuk saudara dan saya meruntuhkan siasat iblis. Itu prakteknya saudara dan saya terus memakai yang namanya ketopong keselamatan. Amin. Sehingga saudara dan saya praktek. Iblis ada di mana? Ada di bawah telapak kaki. Haleluya. Haleluya. Ya, mulai saat ini kalau peristiwa-peristiwa yang tidak enak Tuhan izinkan, bukan Tuhan tidak sayang. Tuhan mau saudara dan saya praktek untuk meruntuhkan, menginjak-injak yang namanya iblis. Haleluya. Katakan di dalam kekuatan kuasamu Tuhan. Ayat 10 tadi loh, berkatakan di dalam kekuatan kuasamu Tuhan, pasanganku pasti mendapat pekerjaan yang terbaik. Di dalam kekuatan kuasamu Tuhan, langit yang selama ini tertutup pasti akan terbuka. Karena Tuhan sudah membuka. Kuasa manakah yang sanggup menutupnya? Sesungguhnya tidak. Jangan batasi kuasa Tuhan dengan pikiran kita. Isi pikiran kita dengan firman. Karena firman itu loh yang menerangi apa? Perjalanan saudara. Tidak ada jalan lain kecuali saudara dan saya cinta, mencintai yang namanya kebenaran. Perkatakan firman itu, maka firman itu akan menerangi jalan saudara dan saya yang selama ini gelap. Haleluya. Amin. Di saat-saat ketika saudara dan saya tidak sanggup, justru disitulah kuasa Tuhan akan dinyatakan. Tetapi jangan ngomel, jangan menggerutu. Ubah pikiran kita yang selama ini petang dipenuhi dengan pergumulan, mulai isi dengan kebenaran firman. Amin. 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 Di saat aku sudah tak sanggup, hanya Kau Tuhan sanggup melakukannya. Ketika saudara dan saya tidak sanggup, Tuhan akan turun. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku hebat. Perbuatan ajaib
berkatakan, di saat aku sudah tak sanggup, hanya Kau Tuhan sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Haleluya. Aku percaya Tuhanku hebat. Perbuatan ajaib dari kerja-Nya. Aku percaya Tuhanku hebat. Runtuhkan siasat-siasat iblis yang berkatakan Tuhanku dahsyat, Tuhanku hebat. Amin. Jangan mau pikiran ini diisi dengan hal-hal yang menyenangkan iblis. Lapiye, kenyataannya kayak ini. Itu siasat iblis untuk membuat anak-anak Tuhan mundur, kecewa sama Tuhan, mau meruntuhkan dan menginjak-injak iblis. Amin. Terus memakai yang namanya pakai yang namanya seluruh perlengkapan senjata yang Tuhan berikan. Haleluya. Amin. Kita akan baca ayat yang ayat 11. Tolong dibacakan bentar. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Untuk saudara dan saya bisa tetap bertahan, tetap berdiri melewati yang namanya pergumulan hidup ini. Tidak menyerah, tidak kalah, tidak motong, tetap bertahan mengiring Tuhan. Tidak ada cara lain kecuali saudara dan saya pakai, kenakan yang namanya perlengkapan senjata dari Tuhan. Aku pengennya cuma satu, aku tidak bisa. Dikatakan seluruh perlengkapan senjata Allah itu harus kita pergunakan, harus kita pakai supaya saudara dan saya bisa tetap kuat, bisa tetap bertahan melawan yang namanya tipu muslihat iblis. Haleluya. Haleluya. Senjata. Saudara yang di sini yang sudah punya bulan ini sudah punya cucu ya, yang sudah punya cucu atau kita yang punya anak-anak, tentu kita tahu ya, kita paham ya. Anak-anak kita waktu kecil nek minta sesuatu, kalau enggak dituruti seringkali senjatanya apa? Nangis. Nangis seperti cucu Ibu Minggi itu seringkali kalau diajak main ke sini, diajak pulang pasti apa? Nangis, enggak mau. Omanya bilang berkata, papi sudah datang panggilan papi. Dia jawab ya, papi BCA, berarti dia tahu kalau papinya belum pulang. Waktu sudah sore atau waktu jam-jam istirahat tidur, apakah terus Bu Minggi kalah dengan cucunya ini? Meskipun cucunya menangis, meronta-ronta, tidak dituruti. Ya, tidak dituruti. Apakah berarti kalau Bu Minggi tidak menuruti keinginan cucunya, dia tidak sayang? Justru Bu Minggi itu sayang. Justru saudara dan saya itu sayang banget sama cucu kita, sama anak-anak kita. Tidak selalu menuruti yang namanya keinginan mereka. Ben nangis gulung-gulung karepmu kuyo bilang, kok aku kok kalah be anak. Saya masih ingat ya, waktu anaknya masih kecil, aku kok kalah be anak. Artinya apa? Tidak selalu menuruti yang namanya keinginan anak-anak itu. Bukan berarti tidak sayang. Justru karena kita sayang, nah kita akan berkata apa? Enggak. Kita berkata apa? Enggak. Ada saatnya ya, ada saatnya enggak. Begitu pula ya. Kenapa toh Tuhan itu seringkali, tidak sering, bahkan kadang kala doa-doa saya itu loh Bu Ana, sudah sekian lama kok belum dikabulkan.
sudah bertahun-tahun Bu minta ini. Saya sudah bertahun-tahun Bu minta keturunan dan sebagainya berkumpul Bu. Kenapa ya Tuhan kok seolah-olah itu tidak mendengar, tidak mengabulkan doa-doa kita. Kira-kira kenapa saudara? Apakah Tuhan tidak sayang? Apakah Tuhan tidak sayang? Tuhan tetap sayang. Seperti kalau saudara dan saya sebagai orang tua yang jahat saja tahu memberikan yang terbaik buat anak-anak kita, apalagi dia Tuhan yang sungguh teramat baik, pasti tahu yang terbaik buat kita. Kalau permintaan saudara sampai detik ini belum dikabulkan, keinginan saudara sampai saat ini belum dikabulkan, bukan berarti Tuhan tidak sayang. Yang pertama, kenapa doa-doa saudara kok masih dipending? Hal yang pertama tujuannya yaitu supaya saudara belajar, katakan belajar, bertumbuh menjadi dewasa, tidak seperti anak-anak tadi loh. Ketika tidak dituruti senjatanya apa, nangis, golong-golong, meronta, Tuhan tidak mau demikian. Ketika permintaannya tidak dikabulkan, mulai ngomel, ngapa pelayanan, ngapain ibadah, ngapain doa, dan ngapain membaca Alkitab. Itu anak-anak. Tuhan tidak mau ya kekristenan saudara dan saya terus-menerus seperti anak kecil itu. Tetapi dengan Tuhan mengizinkan yang namanya doa-doa saudara itu belum dikabulkan, apa tujuan Tuhan? Yang pertama, supaya saudara belajar bertumbuh menjadi dewasa. Amin. Bertumbuh menjadi dewasa. Haleluya. Seperti pujian mengatakan, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kalau jalan bersama Dia, apakah sukacita terus, tidak ada air mata? Apakah kalau berjalan beserta Yesus, semua yang aku inginkan pasti dikabulkan? Apakah demikian? Amin. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam apa? Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari, jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Hidup mengiring Tuhan, disertai Tuhan, tidak ditinggalkan loh, disertai Tuhan, tetapi ada saat-saat melewati yang namanya jalan di dalam suka. Ada saat-saatnya melewati, mengalami yang namanya jalan-jalan di dalam duka. Karena saudara dan saya belum ada di surga. Saudara dan saya masih hidup di dunia. Jadi yang namanya suka, yang namanya duka terus mewarnai perjalanan kita. Sampai kapan, Bu? Sampai garis finish. Kalau di sana nanti di surga tidak akan ada yang namanya air mata. Selama saudara dan saya masih ada di bumi, suka, duka itu akan terus mewarnai kehidupan kita. Haleluya. Dan yang kedua, kenapa Bu? Ya, doa-doa saya, permintaan saya, padahal permintaan saya itu tidak neko-neko loh Bu. Ya, permintaan itu luar biasa bagus loh Bu. Tapi loh, kok belum dikabulkan ya sama Tuhan? Tapi kalau yang pertama, Tuhan belum menjawab, Tuhan belum mengabulkan doa-doa saudara. Yang pertama, supaya saudara bertumbuh menjadi dewasa. Dan yang kedua, ini tujuan Tuhan. Kenapa doa saudara masih dipending? Kenapa doa saudara belum dikabulkan? Yang kedua, supaya saudara belajar memakai, katakan memakai. Pakai perlengkapan senjata yang sudah Tuhan sediakan
sekedar dibaca toh, dipraktekkan di dalam kehidupan nyata ini loh. Dipergunakan ya. Perlengkapan senjata yang Tuhan sudah berikan itu dipakai, itu tujuan Tuhan. Itu tujuan Tuhan yang kedua. Kalau doa-doa saudara sampai saat ini masih belum dikabulkan, tujuan Tuhan yang kedua yaitu supaya saudara belajar memakai senjata untuk meruntuhkan iblis. Itu tujuan Tuhan. Amin. Amin. Jadi jangan ngomel lagi ya. Doa-doa ini belum dikabulkan. Ada tujuan Tuhan supaya praktek, katakan praktek, untuk meruntuhkan siasat iblis. Amin. Jadilah anak-anak Tuhan yang terus bertumbuh. Dengan cara apa? Aku akan belajar praktek, Bu. Aku akan belajar praktek, Pak. Yaitu dengan memakai senjata yang Tuhan sudah berikan. Sehingga dengan senjata ini aku dapat meruntuhkan siasat iblis. Haleluya. Haleluya. Dan yang ketiga, kenapa doa saudara sampai detik ini belum dikabulkan Tuhan? Ini tujuan Tuhan yang ketiga, supaya saudara belajar memakai, katakan memakai, ketopong keselamatan dan pedang. Pedang roh itu apa saudara? Firman Tuhan itu pedang bermata dua. Ketika saya berbicara seperti ini, bukan buat saudara saja, tetapi buat juga itu yang dinamakan firman. Jadi firman jangan untuk menyerang teman-teman pelayananmu, jangan untuk menyerang pasanganmu, jangan untuk menyerang anak-anakmu, tetapi firman itu pedang bermata dua untuk teman-teman kita, untuk keluarga kita, juga untuk diri sendiri. Haleluya. Sudah paham? Kalau sampai saat ini doa-doa saudara masih dipending, bukan berarti Tuhan tidak sayang. Justru permintaan saudara masih dipending, Tuhan sangat-sangat sayang. Amin. Caranya sangat sederhana. Kenapa ya aku kok tidak selalu nuruti keinginan cucuku? Kenapa ya aku kok tidak selalu nuruti keinginan anakku? Karena saudara tahu ada sesuatu yang membahayakan. Seperti anak saya dulu waktu masih SMP, Ma, anak saya yang laki itu, Ma, aku mau bawa motor sendiri. Kan belum punya SIM kan nggak boleh ya. Kalau di lingkungan situ mungkin boleh, di lingkungan teman. Anak saya jawabnya bagaimana? Nembak, Ma. Jangan nanti meledak, nembak. Wah, Mama ini maksudnya ya itu loh. Enggak, nanti malah apa? Berbahaya. Kalau seperti itu, apakah saya tidak bisa bikinkan? Bisa, tetapi kalau saya nuruti masa bikinkan, itu namanya orang tua yang kurang bijak, membahayakan. Belum cukup umur dan tidak cukup umur, ya tidak usah minta, pasti orang tua apa? Ayo kamu bikin sih, begitu suka Tuhan, ya, begitu suka Tuhan. Saudara baru batin loh, aku ini baru batin loh Tuhan, belum mengucapkan. Kadang-kadang seringkali Tuhan apa? Itulah Tuhan yang sungguh teramat. Amin. Tuhan sayang kita. Kalau saudara dan saya sebagai orang tua yang sehat saja begitu sayang kepada anak-anak kita, apalagi dia Tuhan yang sungguh teramat baik, pasti sayang kepada kita. Saudara sadar kalau Tuhan itu sayang? Saudara menyadari kalau Tuhan itu begitu sayang kepada kita? Amin. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, glory, glory.
ke-11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya saudara dan saya tidak kalah, tidak diinjak-injak iblis, tidak dijajah iblis, tidak dikuasai dengan iblis pikiran-pikiran yang melongsong terus, menyesal terus, kecewa terus. Tetapi saudara dan saya dapat bertahan, tetap kuat, tetap berdiri melawan tipu muslihat iblis. Amin. Mengenakan atau memakai seluruh perlengkapan supaya saudara dan saya dapat bertahan menghadapi tipu muslihat iblis. Banyak anak-anak Tuhan ditipu iblis tetapi tidak nyadar, tidak menyadari, mulai menggeser yang namanya jam-jam baca Alkitab. Nanti saja bahkan dikatakan, aku utang saya Bu Ana baca Alkitabnya, besok tak rompel. Besoknya lagi, besok kan masih ada hari, aku utang dulu Bu, ya besoknya aku tak baca sekalian. Bahkan ada yang sampai 1 minggu, utangnya sampai seminggu. Bayangkan, saudara tidak makan seminggu, apakah tidak lemes? Lemes. Saya pernah ya tidak makan itu memang apa? Ketok berdiri gini tidak makan sampai 3 hari puasa. Berdiri nih, aku rasanya melaku apa ngawang ya? Apalagi kalau sampai jangan suka utang sesuk. Bayangkan pikiran kita ya, yang sederhana, aku nggak makan ya sehari, mungkin saya kuat ya 2 hari, sampai terus ya. Kebiasaan aku seminggu sekali kok Bu Ana. Kan ada itu toh tuntunan membaca Alkitab dari Senin sampai Minggu. Nah itu tak rompel Bu. Aku menyediakan waktu duduk di kaki Tuhan membaca Alkitab, tak rompel selama seminggu itu. Jangan demikian. Tetapi yang namanya membaca Alkitab setiap hari, karena firman ini yang menerangi perjalanan kita sepanjang hari itu. Apapun yang saudara dan saya alami, ada firman. Nah, aku sudah baca tetapi kok jatuh tetapi tidak sampai jangan berkata, nah aku harus mocok apa doa. Setiap hari pakai yang namanya senjata supaya saudara dan saya bisa bertahan menghadapi si pendusta. Tipu dayanya itu bisa kita runtuhkan dengan cara belajarlah untuk setiap hari rutin, katakan rutin membaca Alkitab. Amin. Amin. Kita buka sebentar Kolose 4 ayat yang kedua. Kolose 4 ayat yang kedua. Yang ketemu tolong dibacakan Kolose 4. Bertekunlah dalam doa dan berkata itu, berjaga-jagalah sambil mengucap. Betul, Kolose 4 ayat yang kedua. Di sini dikatakan bertekunlah dalam apa? Bertekunlah dalam doa dan dalam pada waktu itu berjaga-jagalah sambil apa? Mengucap syukur. Meskipun doa-doa saudara belum dikabulkan, sudah bertahun-tahun, sudah sekian lama loh Bu. Alkitab kebenaran mengatakan tetap bertekun, jangan mutung, tetap bertekun di dalam doa. Pada waktu itu sudah dikatakan terus berjaga-jaga sambil ngomel, sambil menggerutu, enggak, tetapi dikatakan sambil mengucap, sambil mengucap syukur piye Bu ya. Mengucap syukur piye Bu? Keadaanku tambah sulit, tambah rumit. Seperti Ibu Lani pernah bersaksi. Mosok topi
narik sak sedina oleh sakmene iki sampe tak tangisi lho Bu. Ada saat-saatnya Tuhan izinkan, kadang-kala bukan bertambah tetapi malah tekor. Ya. Angkot kan jalan nggak bisa pakai air kan, harus diisi yang namanya bensin. Masa sehari yang dapat 4.000 topi, Tuhan izinkan. Masihkah saudara di dalam menghadapi seperti itu masih bertekun? Tapi saya bersyukur ya, ulangi meskipun melewati hal seperti itu tetap bertekun. Bukti tetap bertekun, masih datang ke tempat ini meskipun tidak dapat sesuatu, tetapi dapat yang lebih dari sesuatu. Itu apa? Bertemu dengan pribadi Tuhan. Amin. Meskipun dalam keadaan aku kadang tambah tekor Bu, bukannya dapat tambahan, malah tekor. Nanti gawe opo duit 4.000 iki gawe opo? Itu ku bensin ra entuk, betul? Kita mengatakan tetap bertekun di dalam doa, dan pada waktu itu terus berjaga-jaga. Apa yang harus kita jaga? Tetap berjaga. Yang dijaga apa? Pikiran ini. Kita berjaga-jaga dan sambil mengucap syukur. Haleluya. Sambil mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh teramat baik. Tetapi iblis menawarkan apa? Baik apanya? Tambah suwe tambah runyam kok baik. Ingat, itu tipu daya muslihat iblis. Saudara memeruntuhkan? Amin. Memeruntuhkan iblis? Tetap berkatakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, dari selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Saudara, saya ketika berdoa, saya mengalami secara pribadi ini. Di depan ini banyak loh musuh-musuh saudara ya, mau mengepung, mau menyerang saya. Tetapi yang saya nggak melihat ada suara berkata, angkat jempolmu, katakan Tuhan Yesus baik. Saya nggak terus, karena takut itu musuh itu mau menyerang saya, nggak pikir banyak, saya ikuti saja. Ketika saya berkata, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, dari selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Musuh-musuh yang tadinya itu mau menyerang saya itu, saudara, semuanya rebah. Bukan kuat gagah saya, tetapi oleh karena apa? Sederhana, sepele loh, betul? Sepele, cuma ngangkat jempol dan berkata Tuhan Yesus baik. Maka dari itu, ketika memuji Tuhan, jangan lalat saja mata, nyamuk saja orang mata. Pujilah Dia dengan segenap hati. Karena saya sudah mengalami seperti itu. Di alam roh saya melihat nyata. Kayak pujian yang sederhana, cuma mengangkat jempol, berkata Tuhan Yesus baik. Tetapi musuh-musuh yang tadinya tuh mau menyerang saya, musuh saudara dan saya siapa? Penghulu, penguasa di udara. Senjatanya apa? Tetap berkatakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, dari selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dengan segenap hati kita katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, dari selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, dari selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dan pujian ini tetap saya praktekkan setiap kali doa sore maupun doa subuh. Saya katakan, saya tidak mau lirik kanan kiri, yang penting saya lakukan bagian saya. Tuhan Yesus baik, sangat baik, tidak pernah absen itu saya.
saya lakukan. Karena apa? Kuasa puji-pujian itu. Bukan kata pendeta, tetapi saya mengalami secara pribadi. Saya melihat nyata di alam. Kalau pelajaran secara pribadi dengan Tuhan itu tidak mungkin terlupakan. Dan ini saya bagikan dengan cuma-cuma supaya saudara juga praktek. Apapun, seberat apapun pergumulan Tuhan itu, tetap katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kita kembali ke Efesus. Efesus 6, kita baca ayat yang ke-17. Efesus 6 ayat yang ke-17. Sudah ketemu? Kalau ketemu kita baca bersama-sama. Efesus 6 ayat yang ke-17. Ya. Kita baca 2, 3. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Terima, jangan menolak. Buka hati kita, terima firman Tuhan, yaitu pedang roh. Ketopong keselamatan, pedang roh, yaitu apa? Firman Tuhan itu yang akan menjadi senjata saudara dan saya untuk meruntuhkan tipu. Lihat, iblis yang diterima apa? Bukan mujizat. Yang diterima apa? Yang diterima apa, saudara? Bukan mujizat. Sukai dulu, cintai dulu yang namanya firman Tuhan. Mujizat, kesembuhan, doaku dikabulkan, itu bonus. Jangan dikejar yang namanya mujizat. Sehingga ketika mujizat itu belum terjadi, saudara tidak kejar. Tetapi cintai dulu, sukai dulu yang namanya mujizat itu sebagai bonus. Haleluya. Ayat yang ke-12 kita baca bersama-sama. 2, 3. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa. Terus melawan apa? Melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Perjuangan saudara dan saya ora ketok motong. Betul? Perjuangan saudara dan saya melawan penghulu-penghulu yang tidak kelihatan ini, ya. Penghulu-penghulu di udara yang sering kali itu berusaha siang malam itu mengaum-ngaum, maunya apa? Membuat anak-anak Tuhan mundur, kecewa, tidak Tuhan-Tuhanan lagi. Tetapi siang hari ini kita bersyukur apapun yang terjadi, aku tetap mau memakai yang namanya senjata untuk meruntuhkan iblis. Aku mau tetap pakai yang namanya ketopong keselamatan, yaitu apa? Pedang roh. Ayat yang ke-15 kita baca. Kakimu berkasutkan apa? Kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Memberitakan Injil, katakan memberitakan Injil. Memberitakan Injil bukan berarti saudara khotbah. Memberitakan Injil itu, saudara mau ketemu dengan teman seiman atau ketemu teman dengan yang belum di dalam Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan. Jadi jangan salah mengerti. Lah aku kan bukan pendeta, Bu. Aku bukan pendeta. Bagaimana aku bisa memberitakan Injil? Dikatakan di sini, saudara dan saya, apapun bentuk pelayanan itu harus memiliki kerelaan untuk memberitakan Injil dengan cara apa? Ceritakan kebaikan Tuhan kepada siapapun yang engkau dan saya jumpai di luar sana. Itu yang dimaksud saudara dan saya memberitakan Injil. Memiliki hati yang rela memberitakan Injil, memiliki kaki yang rela untuk memberitakan Injil damai sejahtera itu. Amin. Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi
melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Karena saudara dan saya dikatakan harus memiliki yang namanya kerelaan. Katakan kerelaan. Kerelaan. Untuk memberitakan Injil. Ayat yang ke-16 kita baca, kita akan segera selesai. Ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai iman itu kamu dapat memadamkan, katakan memadamkan. Memadamkan panah api dari si jahat. Kalau si pendusta berkata, "Wesa, anakmu pasti tidak bakalan berubah. Wesa, pasanganmu memang kayak ngono. Senenge wis koyok ngono dari lahir, mana mungkin berubah." Itu panah-panah api dari si jahat. Wes tambah suwe penyakitmu ditambah reno-reno oke ya. Itu panah-panah api dari si jahat. Wes tenek kamu tuh nak bakalan meneh langkit. Selamanya kamu tuh akan mengalami terpuruk. Nah wong nasi sudah jadi bubur mesti apa nih meneh. Itu panah-panah api dari si iblis, dari si jahat. Harus, katakan harus dipadamkan. Panah-panah api dari si jahat seperti itu harus dipadamkan. Haleluya. Cara memadamkan bagaimana? Dalam nama Yesus, pasanganku pasti berubah. Anak-anakku pasti menjadi anak-anak yang terbaik. Sehingga semua orang yang melihat keturunanku, orang akan berkata bahwa semua anak-anakku adalah anak-anak yang takut akan Tuhan. Meskipun kenyataannya jangan saudara hidup, nah kenyataannya kayak ini harus dilawan, padamkan panah-panah api dari si jahat itu. Ya, oke, pergunakan firman Tuhan, diperkatakan. Haleluya, itu caranya saudara dan saya memadamkan. Jangan nak itu sing ngau-ngau. Wis ora waras kowe, bakalan mate. Oh iya ya, wis mobil obat banyak ngene-ngene tambah nemen ya, tambah nemen ya. Itu namanya saudara mengaminkan kata-kata iblis. Tetapi siang hari ini kita bersyukur. Panah-panah dari si jahat itu harus dipadamkan, katakan dipadamkan. Dipadamkan. Harus dipadamkan. Realita kehidupan tidak sesuai dengan apa yang kuharapkan, itu harus dipadamkan. Ya. Kenyataannya seperti ini. Saudara, yang namanya iman itu sudah ketok apa belum? Belum ketok. Itulah iman. Nah, ketok itu bukan iman. Seperti itulah perjalanan saudara dan saya. Suamiku, anak-anakku kok kayak ini. Perkataan yang the best. Firman kebenaran itu yang memerdekakan pasanganmu. Kebenaran yang memerdekakan anak-anakmu. Kebenaran yang memerdekakan kehidupan saudara dan saya. Amin. Sehingga dimanapun keberadaan anak-anak saudara dan saya, saudara nggak khawatir kok pikir khawatir terus, percuma. Bagian saudara dan saya mendoakan dimanapun Tuhan, anak-anakku dalam perlindunganmu, dimanapun Tuhan, pasanganku dalam perlindunganmu, dalam berkatmu. Itu bagian saudara dan saya untuk memadamkan panah-panah api si jahat. Sedikit waktu lagi kita buka sebentar Ratapan 3 ayat 21 sampai dengan 22. Saya minta sedikit waktu lagi. Ratapan 3 yang ketemu tolong dibacakan. Ratapan 3 ayat 21 sama 22. Ketemu tolong dibacakan. Tapi hal-hal inilah yang aku perhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Betul, Ratapan 3 ayat 21 sampai dengan 22. Amin. Dikatakan tetapi aku akan kembali, katakan kembali. Aku akan kembali berharap kepada Tuhan meskipun kenyataannya tidak sesuai dengan yang aku harapkan. Meskipun kenyataannya tidak seindah seperti bumi langit keadaannya. Tetapi aku mengambil keputusan,
aku akan kembali berharap kepada Tuhan. Yang kalau tadinya aku mundur dari pelayanan, kalau tadinya aku ogah-ogahan membaca Alkitab, kalau tadinya aku doa ya asal-asalan saja, aku akan mau mulai hari ini mau kembali berharap kepada Tuhan. Sebagai ayat yang terakhir, sebab kasih setianya itu tidak pernah habis-habisnya. Kasih setia Tuhan itu selalu baru. Efesus 6 ayat yang ke-18 sebagai ayat yang terakhir. Efesus 6 ayat yang ke-18 kita baca bersama-sama. 2, 3. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Berdoalah setiap waktu di dalam. Ya, kenapa? Karena ketika saudara dan saya berdoa itu kata-kata itu terbatas, tetapi ketika doa di dalam roh tidak ada habis-habisnya. Bisa di perjalanan gender mimil dewe, itu yang dinamakan berdoa di dalam roh tidak putus-putusnya. Jadikanlah doa sebagai nafas, katakan nafas, sebagai nafas hidup. Itu cara saudara dan saya meruntuhkan siasat iblis. Dengan kunci apa tadi? Memakai ketopong senjata dan pedang roh, yaitu apa? Firman. Amin. Tuhan memberkati. Kita naikkan satu pujian. Bimbinglah aku, ya Yesus, di dalam setiap langkahku. Firman-Mu Tuhan berhenti sampai di sini ya Tuhan. Tetapi Engkau Tuhan Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah kami akan membawa dan menolong setiap kami Tuhan. Sehingga firman-Mu itu Tuhan kami praktekkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami Tuhan dengan pedang, dengan senjata yang Kau berikan kepada kami Tuhan, kami menginjak-injak setiap siasat-siasat kami yang ada di tempat ini Tuhan, lebih daripada pemenang. Karena Engkau Tuhan Allah yang bergerak, bertindak di dalam setiap kami. Meteraikan firman-Mu Tuhan, meteraikan firman-Mu berbuah lebat, nama-Mu dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, setiap kita yang percaya, sama-sama katakan amin. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus berpegangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus berdoaku, ku tak jatuh. Bimbinglah aku, ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku.
terus memuji menyembah Engkau. Kami boleh mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur semuanya karena anugerah-Mu, semuanya karena kasih-Mu. Ya, Yesus. Seperti siang hari ini Tuhan, kembali Tuhan, Engkau mengingatkan kepada setiap kami Tuhan, untuk kami tidak gentar, untuk kami tidak takut Ya, menghadapi segala situasi yang ada di depan kami Tuhan. Kau mengajari kepada setiap kami untuk kami memakai perlengkapan senjata Allah dengan ketopong keselamatan Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Apapun itu Tuhan, keadaan di sekitar kami yang mungkin secara daging Tuhan membuat hati kami kecil, membuat kami takut Tuhan. Tapi siang hari ini Tuhan, kembali Tuhan meneguhkan kepada setiap kami Tuhan, untuk kami boleh terus maju dengan perlengkapan senjata Allah. Kami terus semangat dengan ketopong keselamatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau terus fokus hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu di dalam setiap hati kami, dan mampukan kami Allah Roh Kudus untuk boleh menghidupinya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih. Kami mengucap syukur buat firman-Mu siang hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kalau siang hari ini kami boleh ada bersama-sama di tempat ini, kami boleh terima berkat kebenaran firman-Mu Tuhan melalui hamba